Kopassus hingga Denjaka diminta turun tumpas KKB. Ini daftar pasukan elit TNI. Melansir dari iNews Papua, Kopassus hingga Denjaka diminta turun untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua, sebab aksi mereka sudah semakin melewati batas. Ketua MPR, Bambang Susatyo, menegaskan sudah waktunya negara menindak tegas teroris kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua dengan menurunkan seluruh matra kekuatan yang dimiliki. Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap teroris KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa, kata Bambang Susatyo. TNI memiliki jumlah pasukan elit yang punya kemampuan luar biasa. Bisa dibilang satu orang dari mereka keahliannya setara dengan ratusan prajurit biasa. Ini daftar prajurit khusus TNI. Yang pertama, Denjaka. Detasemen Jalamangkara atau Denjaka merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Mereka ini gabungan dari sejumlah pasukan khusus diantaranya Kopaska dan Taifib Marinir TNI AL. Tak banyak prajurit TNI yang bisa lolos dalam pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka. Dari ratusan prajurit yang ikut pendidikan, hanya sekira 50 yang terpilih. Sebabnya, anggota Denjaka wajib memiliki IQ tinggi dan harus kuat menjalani latihan keras dan mengancam nyawa. Satu anggota Denjaka setara dengan 120 prajurit biasa. Yang kedua ada Yontaifib. Batalion Intai Amfibi atau Yontaifib merupakan satuan elit Korps Marinir yang memiliki spesialis dalam operasi pengintaian amfibi dan pengintaian khusus. Calon prajurit Yontaifib diseleksi dari prajurit marinir yang memenuhi persyaratan mental, fisik, dan kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Salah satu program latihannya berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat sejauh 3 km. Yang ketiga ada Kopaska, Komando Pasukan Kata atau Kopaska, merupakan pasukan khusus dari TNI AL. Tugas utama dari pasukan ini peledakan bawah air, termasuk sabotase rahasia ke kapal lawan dan sabotase pangkalan musuh. Tugas lainnya penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar serta anti teror di laut. Yang keempat ada Paskas, Korps Pasukan Khas atau Paskas. TNI AU punya sebutan lain Baret Jingga. Para personel ini merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI AU. Paskas merupakan satuan tempur berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, darat. Tugas Paskas antara lain merebut dan mempertahankan pangkalan dan menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan kawan. Yang kelima, Tontaipur. Peleton Intai Tempur atau Tontaipur merupakan pasukan berkualitas intelijen tempur Kostrad. Prajurit ini memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi di berbagai bentuk medan, baik di rawa laut, hutan, gunung, dan perkotaan. Yang keenam, Kopassus. Siapa tidak kenal dengan Kopassus atau Komanda Pasukan Khusus milik TNI AD. Para prajurit ini kemampuan lain dari yang lain, seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti teror. Misi Kopassus bersifat rahasia, sehingga tidak pernah diketahui menyeluruh. Contohnya saat penyusupan ke pengungsi Vietnam di Pulau Galang untuk membantu pengumpulan informasi untuk pihak CIA Amerika Serikat, lalu menyusup di perbatasan Malaysia dan Australia, serta operasi patroli jarak jauh di perbatasan Papua Nugini. Yang ketujuh, Batalion Raider. Batalion Raider adalah salah satu batalion pasukan elit infanteri TNI. Para prajurit dari satuan ini setara dengan 3 kali kekuatan prajurit Yonif biasa. Personel Batalion Raider memperoleh pendidikan dan latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti gerilya, dan perang berlarut. Mereka dilatih untuk penyergapan dan mobil udara, seperti terjun dari helikopter. Yang kedelapan, Sat Gultor. Satuan 81 Kopassus atau dulunya lebih dikenal sebagai Sat 81 Gultor. Personel satuan ini merupakan prajurit terbaik dari seluruh matra TNI. Kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum. Jumlah personel, persenjataan, dan kemampuannya bersifat rahasia. Beberapa tahun terakhir istilah Gultor dihilangkan karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulangan teror.
Satuan 81 merupakan ujung tombak pertahanan dan keamanan RI. Sebab tidak seperti satuan lainnya, personel dari tim ini seperti tidak diketahui, tidak terdengar dan tidak terlihat sama sekali. Eksekusi KKB Papua. TNI Polri siap-siap dor KKB Papua. TNI telah menemukan beberapa titik lokasi penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philip McMartin, oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Kepala Pusat Penerangan atau Kasuspen, Laksda Kisdianto, mengatakan TNI akan mengeksekusi jika sudah ada perintah dari negara. Sesuai informasi, kita sudah tahu beberapa titik ya karena kita memang terus terang tidak bisa fix tahu. Sebenarnya TNI kalau memang sudah ada perintah dari negara, pemerintah untuk segera mengeksekusi kita akan laksanakan, kata Kisdianto di PMPP Sentul. Kisdianto mengatakan beberapa titik ditemukan, baik via pesawat udara maupun intelijen. Melihat medan di Papua yang sulit, akan berisiko jika pihaknya langsung mendekat ke lokasi. Kita melalui sarana yang kita miliki, baik itu pesawat udara maupun intelijen, yang lain kita sudah mengetahui beberapa lokasi di wilayah Papua yang dimungkinkan itu adalah posisinya mereka. Tapi tentunya dengan medan Papua yang sedemikian berat, ada risiko kalau kita langsung mendekat ke situ, jelasnya. Kisdianto mengungkap, KKB mengancam akan membunuh sandera jika TNI bergerak. Karena hal itulah, kata Kisdianto, TNI menghindari pergerakan tersebut. Terlebih pemerintah daerah sudah berupaya akan bernegosiasi dengan pihak KKB. Kan kelompok mereka mengancam kalau TNI maju, sandera akan dibunuh. Nah itu yang kita hindari. Apalagi pemerintah daerah sudah berupaya akan bernegosiasi dengan pihak KKB tersebut, jelasnya. Sebelumnya, TNI menyatakan negosiasi untuk membebaskan pilot Susi Air, Philip McMartin, yang disandera KKB Egyanus Kogoya terus berjalan. Kepala Pusat Penerangan atau Kasuspen, Laksda Kisdianto mengatakan, TNI dan Polri berfokus pada keselamatan Philip. Kita sedang melaksanakan negosiasi dulu, bagaimana sandera ini bisa selamat, kata Kisdianto di PMPP Sentul. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.